Baik, selamat datang di channel saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu menentukan karakteristik pompa, di mana di video sebelumnya kita sudah menjawab soal nomor 1 ya, contoh soal Epanet. Kalian bisa cari di blog saya. Nah, untuk soal nomor 2 itu file projectnya masih sama, namun terdapat tambahan persyaratan untuk hidrolisnya, yaitu setelah beberapa tahun terjadi penambahan base demand sebesar 10 lps ya. Jadi di masing-masing base demand ini terdapat penambahan sebesar 10 lps, mungkin karena penambahan pelanggan sekian tahun mendatang. Setelah itu rencanakan penambahan reservoir dengan elevasi 15 meter yang masuk melalui node 4 dengan sistem pemompaan. Jadi ini adalah node 4. Perlu ditambahkan reservoir nantinya di sini dengan elevasi 15 meter. Setelah itu akan ditambahkan pompa untuk mengalirkan air ke masing-masing node atau titik pelanggan. Yang nomor 1, soal nomor 1 ini, buatlah hasil analisis kondisi existing dengan penambahan debit tersebut dengan batasan kriteria masih seperti di atas itu maksudnya ya. Dan ditambah unit head loss tidak boleh lebih besar dari 7 meter per kilometer. Jadi di video sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan di mana masing-masing node itu tekanannya harus berada di antara 15 meter dan 30 meter, dan kecepatan alirannya itu 0,3 meter per second sampai 1,5 meter per second. Nah, di sini ditambahkan lagi kriterianya, yaitu head loss-nya tidak boleh lebih dari 7 meter per kilometer. Yang kedua ini, jika diperlukan pengembangan sistem pipa distribusi, maka lakukan analisis dengan Epanet mengenai rencana pengembangan tersebut. Jadi, semisalkan salah satu kondisi yaitu tekanan, kecepatan, dan head loss ini tidak memenuhi, kita bisa melakukan rekayasa di jaringan perpipaannya. Baik, langsung saja. Jadi bagi kalian yang belum menonton video yang pertama, kalian bisa cari di playlist di video saya, yaitu menentukan karakteristik pompa. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Ini masih sama filenya, kita running. Nah, kenapa tidak sukses ya? Karena saya di sini sudah menambahkan masing-masing node ini 10 lps ya, seperti soal. Coba kita lihat. Oke, jadi ini sudah saya tambahkan 10, yang semulanya di soal nomor 1 adalah 13,5, ini 13,5 ya. Saya sudah tambahkan 10 lps, berarti terdapat, jika di total ya, terdapat 60 lps penambahannya ya di tahun tersebut. Tahun mendatang itu penambahannya sebesar 60 lps, di mana reservoir ini kan masih menggunakan satu sumber, yaitu reservoir ini. Itu totalnya atau total dari semua demand ini adalah 136,5. Minus ini artinya dia keluar ya, dialirkan oleh pompa. Nah, penambahan ini 136,5 ini coba diingat. Dan di sini terdapat pressure-nya minus 31 ya, paling tinggi minus 31 ya. Artinya sistem ini tidak berjalan dengan baik. Jadi tolong diperhatikan 136,5. Dan di junction 2, yaitu di sini, ini tekanannya 8,5 ya, 8,35 meter.
ini tekanan yang harusnya node yang paling dekat dengan pompa ya, seperti ini diasumsikan tekanannya pompa. Baik, sekarang kita lihat di kurva pompa. Nah, ini adalah kurva pompa di soal nomor 1 di video sebelumnya, di mana kita sudah menemukan flow-nya adalah 76,5 lps dan head-nya adalah 27 meter. Nah, jadi coba diperhatikan di sini. Saya ganti dulu ini jadi flow. Nah, coba perhatikan di sini. Dulu di video sebelumnya atau di soal nomor 1 kita flow-nya 76,5 dan head-nya adalah 27. Nah, pada kurva pompa di mana tipe kurvanya ini adalah pump ya, karena di sini pilihannya banyak. Pump, jika kita memasukkan dua variabel ini ya, antara flow dan head, si epanet ini secara otomatis akan mengenerate ya. Jika kita lihat di sini kan 27 ya, tekanannya 27. Jika kita tarik ke sini dan menyinggung ke kurva pompa ini yang berwarna merah, jika kita turunkan di sini, nah ini harusnya 76,5 di sini ya. 76,5 menyinggung kurva dan kita tarik ke kiri, kita head, temukan ini 27 ya. Nah, jika kita hanya memasukkan anggaplah satu ya, ini satu kolom ini yaitu 76,5 dan 27, epanet secara otomatis akan mengenerate di mana tekanannya akan sebesar 130% dari nilai yang kita inputkan, dan debitnya adalah 2 kali lipat dari nilai flow yang kita masukkan ya. Jadi bisa dilihat di sini kan 27 ya. 27. Ternyata kenapa di sini sampai ke 3 berapa ini ya? Anggaplah 31 atau 32 ya. Nah, kemarin banyak juga yang bertanya, saya kan memasukkan headnya 27. Kenapa di epanet bisa sampai 35 gitu kan? Nah, karena di epanet itu akan otomatis mengenerate head kita. Jadi tidak mungkin kalau kita masukkan head dan flow satu akan keluar nilai tersebut saja, range kerja pompanya di nilai tersebut saja, itu tidak mungkin ya. Karena kalau menurut saya, jika kita masukkan 76,5 dan 27, jadi sebenarnya nilai tersebut merupakan efisiensi terbaiknya ya. Jadi anggaplah berada di tengah-tengah ya, sedangkan sisanya yang nilainya lebih tinggi itu di generate otomatis oleh epanet, yaitu sebesar 130% ya. Kalian tinggal kalikan aja nih dengan 130% ya, berarti lebih tinggi 30% dari nilai ini. Dan untuk debitnya adalah 2 kali lipat. Begitulah cara kerja kurva pompa di epanet. Selanjutnya, kenapa sistem ini menjadi negative pressure ya? Jika kita running sekali lagi, warning negative pressure ya pada jam sekian, karena ini single period ya, simulasinya bukan 24 jam. Nah, apa artinya negative pressure? Apakah tekanannya kurang? Nah, itu ada juga yang bertanya. Jadi bisa diperhatikan di sini, ini 76,5 dan ini 27. Nah, sistem ini kalian bisa tonton kembali ya di video yang pertama. Artinya sistem ini memerlukan head itu sebesar 27 meter ya, sebesar 27 meter, dan flow-nya adalah 76,5. Kalian bisa tambahkan semua base demand di sini, kalian bisa cek di soal atau di video sebelumnya. Nah, ketika masing-masing base demand ini ditambahkan nilai base demand lagi ya, yaitu yang saat ini adalah 10 lps masing-masing demand ini, berarti total kebutuhan demand atau air di sistem ini adalah sebesar
136,5 ya. Jadi 76,5 ini ditambahkan 10 LPS ya, atau ditambahkan 60 LPS, yaitu 10 10 10 10 10 dan 10 ya. Jadi 60. Jadinya 136,5. Nah, 136,5 ini pompa akan bekerja untuk mensuplai air sebesar ini. Jika kita lihat di kurva pompanya ya, kurva kinerja ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan mengenerate 2 kali lipat dari flow yang kita masukkan, debit yang kita masukkan ya. Jadi dia bisa bekerja sampai range ini si pompa ya. Anggaplah 136,5 ada di sini. Nah, jika kita tarik di sini menyinggung kurva merah ini, kita tarik, dia akan berada di tekanan ini ya, di nilai ini. Kebetulan di sini adalah hasilnya ada 8,35 kalau nggak salah di sini ya. Nah, jadi artinya apa? Penambahan debit akan mengurangi tekanan. Jika kita lihat kurva pompa ya, yang awalnya 76,5 kita tarik adalah 27. Sekarang karena bertambah debitnya saat menjadi 136 di sini, anggap ya di sini kita tarik ke atas menjadi 8 meter. Ya, sekali lagi terjadi penurunan tekanan. Pak, pompa saya kan bisa nih bekerja 136,5. Kenapa negatif pressure? Ya, dia itu pompa ini bisa bekerja 136. Namun ingat, hubungan antara head dan flow ya, debit dan head itu. Jadi kita kembali yang pertama pastikan dulu debitnya berapa, baru kita tarik ke kurva, baru kita sandingkan dengan head. Pompa ini bisa bekerja di 136,5, namun headnya akan turun ya. Semakin kecil debit, tekanannya semakin tinggi ya. Jika kalian tutup keran di rumah ya, ada 3 keran kan, biasanya di dapur, kamar mandi, atau di halaman. Jika kalian tutup semua, mungkin tekanannya tinggi ya, karena tidak ada pemakaian. Ketika kalian buka keran satu, tekanannya masih normal mungkin ya. Ketika kalian buka keran 2, udah mulai kecil tekanannya. Dan ketika kita buka semua keran, dan tekanannya akan lebih kecil ya, seperti itu ya. Semakin debit, jika terjadi pemakaian atau debit yang tinggi, tekanannya akan turun ya, berbanding terbalik lah. Oke, sekarang kita sudah mengetahui bahwa pompa ini tidak bisa memenuhi tekanan di sistem. Oleh sebab itu perlu ditambahkan di soal tadi ya, ini penambahan reservoir 15 meter. Oke, kita tambahkan reservoir. Nah, kalian bisa coba dengan pipa. Di sini saya masukkan dulu 15 meter, dan pipanya saya anggap 20 meter, dan diameternya 175. Karena di sini kayaknya 175 ya, yang paling tinggi 175. Ya, saya pakai 175, kita running. Oke. Nah, hasilnya tidak berhasil. Negatif pressure juga ya. Negatif pressure. Coba kita lihat kembali. Kurva pompanya yang nomor 1 ini 112 ya, karena terdapat reservoir, dan kita coba simulasikan dengan pipa saja, belum pakai pompa ya. Kita simulasikan saja pakai pipa dengan panjang 20 meter dan diameter 175. Si pompa nomor 1 ini terbantu ya, yang awalnya 136,5 tadi sekarang menjadi 112,45.
dengan tekanannya adalah di sini menjadi 17. Tekanannya menjadi 17 ya, 112 mungkin di sini. Ya, di sini menjadi 17,5. Sedangkan head di sini adalah 15 meter. Ya, di sini 15, sedangkan di sini elevasinya 12. Jadi 15 dan 12 hanya 3 meter. Ya, selisih beda elevasinya ada cuma 3 meter ya. Di sini 15 ya. Totalnya 15 atau elevasinya karena dia reservoir ya. Jadi tekanannya atau headnya itu tergantung dari ketinggian atau elevasi. Di sini 12 ya. Jadi bedanya 15 dan 12 hanya 3 meter. Oke. Dan di sini adalah 17 dan 3, 20. Dan 20, dan di sini masih terdapat minus sebesar minus 8 dan minus 7. Oke, sekarang kita sudah mengetahui jika digunakan sistem gravitasi tidak akan memenuhi sistem ini juga secara hidrolis, baik itu kecepatan dan tekanan. Selanjutnya kita akan coba menggunakan pompa. Kita sambung di sini pompa. Di sini pompa nomor 9 ya, ID-nya. Terus kita masukkan curve ID-nya. Tepan curve-nya itu nomor 2 karena nomor 1 sudah dipakai ini, dan tentunya nilainya akan berbeda. Sekarang kita masuk ke kurva. Oke. Nah, perlu diketahui seperti yang saya sampaikan di awal ya, karena ketika kita memasukkan nilai dari variabel flow dan head, artinya itu dia akan bekerja di efisiensi yang terbaik. Jika kita jalankan sistem seperti ini, di mana pompa ini bekerja di luar dari efisiensi terbaiknya, ini harusnya 76, dia bekerja malah 112 ya, malah ke sini. Harusnya dia bekerja di sini, dia bekerja di sini. Itu efisiensinya akan turun ya. Mungkin akan saya jelaskan di video-video lain tentang karakteristik pompa menggunakan grafik. Nah, saya mengasumsikan bahwa saya menginginkan pompa ini masih bekerja di efisiensi terbaik. Jadi usahakan pompa ini bekerja tetap di 76,5 atau di range mendekati 76,5, sehingga headnya 27, sehingga dia berada di efisiensi terbaiknya. Meskipun dia memang tidak menjelaskan secara rinci tentang efisiensinya, namun menurut saya dari kurva-kurva pompa apapun biasanya dia berada di tengah ya, efisiensi terbaiknya. Dengan kata lain, kita harus men-setting kurva pompa di pompa nomor 9 ini sedemikian rupa sehingga pompa yang nomor 1 ini tetap bekerja di efisiensi terbaiknya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tentang soal nomor 2 ini, bahwa terdapat penambahan debit sebesar 60 LPS. Jadi kita ambil saja debit di pompa ID nomor 9 ini sebesar 60 LPS supaya dia tetap bekerja di 76,5 ya. Oke, kita masuk ke pompa nomor 2. Saya masukkan flow-nya 60 LPS dan saya coba masukkan headnya sebesar 7. Ini tidak berhasil.
ini masih ada minus 0,59 dan minus 2,4. Coba kita tambahkan 2,5, berarti sekitar 10. Apakah ini masih bekerja? Ya, ini masih 0, coba kita tambahkan sebesar 2 meter lagi ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ini sudah running sukses ya, sudah berhasil. Di sini pompa bekerja di 96,43 lps ya, masih lebih tinggi dari nilai efisiensi terbaiknya dia, atau yang 76,5 tadi. Sedangkan di sini dia runningnya di 40 lps yang seharusnya kita setting 60 ya. Sebenarnya ini sudah sistem ini sudah bisa mengalirkan air di mana tidak terdapat pressure yang negatif. Jika kita lihat ini pompa bekerja di tekanan 22,7. Kita lihat kembali kurvanya. Nomor 1 ya, dia ini bekerja di 92 atau 96 tadi di sini. Ini 22 ya, dia bekerja di sini. Yang seharusnya harusnya flow-nya adalah 76,5 dan ini 40 yang seharusnya bekerja sebesar 60 lps. Oke. Nah, selain kita menjawab soal ini di mana tekanannya harus antara 15 sampai 30 meter dan kecepatannya harus 0,3 atau sampai 1,5, head loss-nya tidak boleh besar dari 7 meter per kilometer. Saya akan merubah kembali kurva pompanya ya. Dia bekerja di 60 dan 12 sini ya. Saya akan tinggikan headnya di sini supaya debit di pompa nomor 1 itu turun menjadi 76,5. Coba kita masukkan 20 headnya ya. Dia bekerja di 60 dan 20. Oke, kita running. Pompa 1 sudah turun menjadi 84,36, sedangkan ini 52,14 ya. Ini perlu kita turunkan lagi debitnya menjadi 76. Jadi kita setting kembali headnya. Coba saya pakai 25. Oke. Nah, ini sudah 77,98, sedangkan ini 58,52. Coba saya naikkan sedikit lagi. Ini sudah 75,81 dan ini 60,69 ya. Jadi pompa ini sudah bekerja di range-nya dia ya. Ini 76,5, ini 75 tadi ya. Ini tekanannya 28 ya, sudah selisih sedikit lah ya, hanya berbeda sedikit. Nah, selanjutnya kita dihadapkan oleh tekanan yang tidak sesuai dengan soal, tidak sesuai dengan standar lah anggapnya. Ini masih ada tekanan 10 meter. Ini 13, ini masih masuk ya. Tadi soalnya tekanan 15, minimal harus 15. Kecepatannya 0,3. Ini tidak masuk, berarti ini tidak masuk. Ini masih masuk 29, 28. Nah, jadi secara sistem efisiensi pompa atau base efisiensi pompanya itu sudah terpenuhi. Meskipun di soal tidak ada, namun secara pertimbangan di lapangan itu sangat menentukan.
dan sudah saya coba di sini, semuanya berjalan dengan di range-nya pompa masing-masing. Sekarang kita bisa lihat untuk parameter tekanan, kenapa di saat headnya tinggi sangat sulit untuk meningkatkan tekanan di titik ini ya. Cobalah kita ganti headnya ya, kita coba di kurva nomor 2 ini kita ganti misalkan 27 ya, kita ganti 35, kita tinggikan lagi. Nah, cuma naik 13, dimana tekanan minimal tadi standarnya adalah 15, 16. Namun sayangnya pompa satu ini tidak bekerja baik, tidak bekerja sesuai range-nya dia, sesuai spesifikasinya dia. Dan ketika kita menaikkan head tadi dari 27 menjadi 35, berarti 8 meter kita naikkan, hanya meningkatkan 3 meter di titik ini ya. Berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Nah, ini saya kembalikan lagi ya, jadi 27. Oke, jadi 10 kan. Namun ini sudah bekerja di range pompanya. Nah, sekarang kita coba lihat head loss. Nah, ini head loss, kita lihat. Ya, ternyata di sini head loss-nya sangat tinggi. Jadi begini, head loss akan meningkat, unit head loss itu akan meningkat jika diameter pipa itu tetap, namun debitnya meningkat ya, debitnya meningkat tapi diameter pipanya tetap. Nah, itu akan meningkatkan head loss. Meskipun kita meningkatkan head pompa, tetap saja head loss akan tinggi di sini. Mungkin salah satu penyebab tekanan di sini rendah adalah adanya head loss yang tinggi, sehingga aliran air yang akan mencapai ke node 6 ya, node 6 ini mengalami kehilangan tekanan. Nah, oleh sebab itu seperti soal ketentuan nomor 2, jika diperlukan pengembangan sistem pipa distribusi, maka lakukan analisis dengan Epanet. Oke. Jadi kita diberikan untuk merekayasa jaringan pipa supaya terpenuhi standar-standar yang tadi. Nah, salah satu cara untuk menurunkan unit head loss di sini 14 meter per kilometer. Jadi head loss di Epanet itu satuannya meter per kilometer. Jadi sepanjang pipa 1 kilometer tekanan hilang sebesar 14,45 meter. Bayangkan ya, 1 kilometer yaitu 1000 meter. Jika alirannya melewati pipa tersebut, maka tekanannya hilang 14,45 meter. Ini juga termasuk nilai yang tinggi. Biasanya unit head loss itu berkisar antara 7 sampai 10 meter. Nah, head loss ini biasanya kan bagi kalian sudah tahu, mungkin head loss itu ada dua ya, head loss mayor dan head loss minor. Jadi head loss mayor itu karena adanya friction atau gesekan di dinding pipa dengan air, sedangkan untuk yang minor itu berada di kehilangan air yang disebabkan oleh aksesoris pipa ya. Nah, salah satu cara untuk menurunkannya adalah jika tidak membesar. Yang pertama adalah membesarkan pipa. Yang kedua, mengecilkan debit. Mungkin yang ketiga bisa dengan meningkatkan koefisien roughness dari pipa. Nah, namun jika existing seperti ini, kita tidak mungkin
bongkar pipa, kita mengganti pipa dengan pipa yang lebih besar ya, apalagi pipanya masih bagus, kita bisa membagi debitnya menjadi dua pipa, jadi secara paralel ya. Jadi kita akan sambungkan pipa lagi sesuai dengan gambar ini di sampingnya dengan diameter dan panjang yang sama dengan pipa ini ya. Jadi pipa ini memiliki panjang 1225 meter dan diameter 150. Oke, kita akan coba pasangkan di sini. Ya. Jadi sekali lagi, debit yang masuk atau debit yang mengalir ke pipa ini akan terbagi dua ya, akan terbagi dua seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk menurunkan head loss, salah satunya adalah dengan menurunkan debit atau memperbesar diameter pipa. Karena membesar diameter pipa tidak bisa, kita akan memperkecil debit. Bagaimana cara memperkecil debit agar namun pipa tidak dibongkar? Yaitu menambahkan pipa secara paralel ya. Jadi debitnya akan terbagi dua di sini, ke sini satu, ke sini satu. Dengan kata lain itu sudah menurunkan debit sebenarnya ya. Jadi kita coba running. Oke, jadi seperti terlihat head loss-nya turun. Ya, unit head loss-nya turun menjadi 5, di sini 3, di sini 6, 5, di sini 0, 1, 6 ya. Semuanya berada di bawah 10 meter per kilometer. Dan seperti yang kita lihat bahwa kita lihat kecepatannya itu, mungkin saya lihat di tabel ya. Kecepatannya semua berada di atas 0,3 ya. Emang yang paling kecil ada 0,31 di pipa 2. Sini ini 0,31. Ya, kecepatannya sudah sesuai standar, minimum 0,3. Jika misalkan kita tambahkan head sedikit, dia meningkat ya 0,35. Kecepatannya tidak ada yang dipengaruhi ya. Unit head loss masih tetap terjaga, sedangkan untuk flow ini turun sedikit dari 76 ke 75, dan ini pasti meningkat ya. Ya, ini adalah jawaban soal yang kedua. Soal yang kedua. Jadi kesimpulan dari video kali ini, di mana saya sudah membahas tentang kurva pompa. Kenapa dia disebut negatif pressure? Itu karena pompa ini memiliki range kerja ketika kita memasukkan satu nilai flow dan satu nilai head. EPANET akan mengenerate head, nilai head ini 130% dari head yang kita masukkan, dan debitnya adalah 2 kali lipat dari nilai yang kita masukkan di sini.
Dan pompa ini bisa bekerja lebih dari 76,5 ya. Bukan berarti kita masukkan nilai ini maka pompa akan konstan bekerja di sini, tidak. Pompa itu kan memiliki range ya. Memiliki range lah, nggak ada pompa yang bekerja hanya di flow ini. Makanya ada yang bertanya kenapa saya memasukkan nilai flow dan head, kenapa flow-nya lebih besar dari nilai yang saya masukkan. Itu karena sistem Anda itu bekerja pada head yang lebih rendah dari nilai ini ya. Mungkin karena ada faktor pengali, kan biasanya di pattern itu ada faktor pengali, ada jam puncak, saat pemakaian minimum. Saat pemakaian minimum kan pasti debitnya lebih kecil ya, makanya dia turun debit ini. Pompa ini bekerja di debit yang rendah. Ketika pemakaiannya besar seperti contoh soal ini, awalnya kita state 76,5, ternyata terjadi penambahan sebesar 60 lps dan pompa ini masih bisa bekerja sampai 136 lps ya, karena 76 tambah 5, apakah masih bisa bekerja? Masih, namun kurva pompa akan membatasi tekanannya ya. Jadi tidak headnya, debitnya tinggi terus headnya tinggi, tidak ya. Kalau kurva pompa itu kita lihat debitnya terlebih dahulu, baru kita singgung ke kurva pompanya, baru kita tarik ke sebelah kiri atau nilai head. Jadi head ini adalah hasil dari debit yang disuplai oleh pompa ya. Jangan headnya dulu yang dilihat baru mencari debit, tapi debitnya dulu ya, maka tekanannya akan turun ya, seperti analogi keran air ya yang di rumah itu. Terus setelah itu dengan nilai yang kita masukkan ya, saya mengasumsikan bahwa dia berada di efisiensi terbaiknya ya. Jadi usahakan pompa ini bekerja di efisiensi terbaiknya. Oleh sebab itu saya menambahkan pompa nomor 2 ini, saya masukkan nilainya itu mengimbangi pompa nomor 1 supaya pompa nomor 1 ini tetap bekerja di range terbaiknya dia ya. Minus sedikit nggak masalah ya, minus sedikit nambah sedikit tidak masalah. Namun kan karena pompa itu memiliki range ya, efisiensi. Nah, jika kalian pernah mendengar pompanya tidak efisien karena dia bekerja di luar dari range efisien terbaiknya dia. Nah, itu artinya adalah di katalog pompa biasanya itu ada ya range dia bekerja efisiensinya di head mana dan flow mana. Namun saat debitnya bertambah ya dibiarin aja nambah gitu kan, sampai sekian, naik sampai menyentuh ke efisiensi yang lebih rendah. Nah, emang hubungannya apa Pak? Sebenarnya nanti hubungannya adalah ke daya ya, seperti video saya untuk mengukur efisiensi pompa, namun masih dalam bahasa Inggris, jadi coba saya terjemahkan ya. Jadi ketika kita memberikan daya listrik, anggap aja 100, seharusnya kan pompa memberikan output yang sama 100, namun karena efisiensinya rendah, pompa hanya bisa memberikan output mungkin sebesar 60 ya. Kita ngasih 100, dia hanya ngasih 60 ya, tentu saja itu inefisiensi. Nah, makanya usahakan efisiensinya di titik terbaiknya. Terus yang ketiga adalah kita bisa menurunkan head loss. Jadi ketika kita sudah mendapatkan efisiensi terbaiknya pompa ini, sudah set, kita lihat apakah terjadi nilai-nilai yang masih di bawah standar. Jika iya, kita jangan langsung mengganti head pompa, kita lihat dulu head loss-nya, karena head loss sangat berpengaruh ya. Jadi meskipun kita tambah tadi ya dari 27 menjadi 35, titik ini tetap tidak berubah signifikan. Artinya terdapat head loss atau tekanan yang hilang di jaringan. Maka oleh sebab itu kita lihat dulu
head loss-nya, ternyata di sini ada head loss yang sangat tinggi, yaitu 14 meter per kilometer. Kita turunkan dulu menjadi sesuai standar. Jika head loss-nya sudah sesuai standar, maka kita lihat kembali tekanan, kecepatan, setelah itu baru kita analisis lagi ya. Jangan langsung kita ganti atau kita tambahkan tekanan atau debit pompa supaya mencapai standarnya, namun tidak memperhatikan parameter yang lain seperti head loss gitu ya. Baik, sekian saja video kali ini. Mungkin di video berikutnya kita akan membahas beberapa project yang sudah saya siapkan. Jika ada pertanyaan, bisa komentar di kolom komentar, atau bisa kalian email juga. Jika saya ada waktu dan bisa menjawab, saya akan jawab. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini.